Apa kabar teman-teman semua? Pada postingan kali ini kita coba latihan soal seleksi kemampuan bidang atau SKB terkait jabatan pada formasi pemerintah daerah ya guys. Pada latihan soal kali ini, setelah teman-teman memilih jawabannya, lanjut kita bahas bersama ya guys. Jadi seperti postingan latihan soal dan pembahasan pada channel ini, akan ditayangkan soal sekitar 10 detik. Selanjutnya akan kita bahas jawabannya ya guys. Langsung saja kita ke latihan soalnya ya guys. Soal nomor 1. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota disebut urusan pemerintahan. A. Umum, B. Khusus, C. Absolut, D. Konkuren, atau E. Sinkronisasi. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Jadi jawabannya adalah D. Konkuren. Soal nomor 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah undang-undang tentang A. Desa, B. Pemerintahan daerah, C. Tata kelola pembangunan daerah, D. Dana bagi hasil pemerintah pusat dan daerah, atau E. Urusan pemerintahan absolut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur tentang desa. Jadi jawabannya adalah A. Desa. Soal nomor 3. Pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur oleh pemerintah melalui A. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006, B. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009, C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2008, atau E. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2005. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 mengatur tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi jawabannya adalah C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Soal nomor 4. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pelayanan-pelayanan di bawah ini, kecuali A. Pangan, B. Sosial, C. Pendidikan, D. Perumahan rakyat, atau E. Kesehatan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial. Jadi jawabannya adalah A. Pangan. Soal nomor 5. Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Kebijakan daerah, B. Kelembagaan, C. Pegawai daerah, D. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri, atau E. Barang daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan daerah meliputi kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah. Jadi jawabannya adalah D. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri. Soal nomor 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang A. Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, B. Perimbangan keuangan pusat dan daerah, C. Pedoman penerimaan hibah internasional, D. Koordinasi penataan ruang daerah, atau E. Pajak tanah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi jawabannya adalah B. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Soal nomor 7. Laporan hasil pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah inspektorat kabupaten atau kota disampaikan kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada A. Gubernur dan BPK perwakilan, B. Gubernur dan inspektorat provinsi, C. Menteri dan gubernur, D. Menteri, atau E. Menteri dan BPK. Laporan hasil pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah inspektorat kabupaten atau kota disampaikan kepada bupati atau wali kota dengan tembusan kepada gubernur dan BPK perwakilan. Jadi jawabannya adalah A. Gubernur dan BPK perwakilan. Soal nomor 8. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah berikut ini, kecuali A. Pencairan dana cadangan, B. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, C. Pemindah tanganan barang milik daerah, D. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, atau E. Pinjaman daerah. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah, penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jawabannya adalah C. Pemindah tanganan barang milik daerah. Soal nomor 9. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah provinsi, C. Pemerintah daerah kabupaten, D. Presiden, atau E. Kementerian Dalam Negeri. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi jawabannya adalah D. Presiden. Soal nomor 10. Usulan inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari A. Ketua DPRD, B. Bupati, C. Pimpinan perangkat daerah, D. Rapat paripurna DPRD, atau E. Menteri. Inisiatif usulan inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan perangkat daerah dan menjadi inovasi perangkat daerah. Jadi jawabannya adalah C. Pimpinan perangkat daerah. Soal nomor 11. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur oleh A. Peraturan Menteri, B. Peraturan Gubernur, C. Peraturan Bupati, D. Kecamatan, atau E. Desa. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa. Jadi jawabannya adalah E. Desa. Soal nomor 12. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah akan diberhentikan apabila tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama A. 3 bulan, B. 6 bulan,
C. 8 bulan, D. 10 bulan, atau E. 12 bulan. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, serta melanggar larangan bagi kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Jadi jawabannya adalah B. 6 bulan. Soal nomor 13. Penanganan konflik sosial merupakan urusan pemerintahan: A. Umum, B. Khusus, C. Konkuren, D. Absolut, atau E. Daerah. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam urusan pemerintahan umum. Jadi jawabannya adalah A. Umum. Soal nomor 14. DPRD kabupaten atau kota yang beranggotakan lebih dari 35 orang dapat membentuk komisi sebanyak A. 12 komisi, B. 8 komisi, C. 6 komisi, D. 5 komisi, atau E. 4 komisi. DPRD kabupaten atau kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 35 orang dapat membentuk 3 komisi. Sementara yang beranggotakan lebih dari 35 orang dapat membentuk 4 komisi. Jadi jawabannya adalah E. 4 komisi. Soal nomor 15. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di provinsi, kabupaten, dan kecamatan dibentuk A. Pemdakora, B. Forkopimda, C. Forkopimda, D. BPD, atau E. Musrenbang. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten atau Kota, dan Forkopimda Kecamatan. Jadi jawabannya adalah C. Forkopimda. Soal nomor 16. Pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit titik-titik kali dalam setahun. A1, B2, C3, D4, atau E6. Berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintah dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun. Jadi jawabannya adalah B. 2. Soal nomor 17. Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup hal-hal berikut ini, kecuali A. Kondisi geografis daerah, B. Potensi sumber daya daerah, C. Ekonomi dan keuangan daerah, D. Aspek kesejahteraan masyarakat, atau E. Aspek keberlanjutan pembangunan. Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Jadi jawabannya adalah E. Aspek keberlanjutan pembangunan. Soal nomor 18.
memiliki jumlah penduduk sedikitnya 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga, merupakan syarat pembentukan desa di wilayah A. Sumatera, B. Jawa, C. Bali, D. Sulawesi Selatan, atau E. Papua. Syarat jumlah penduduk untuk pembentukan desa sebagai berikut. Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 jiwa atau 1.200 kepala keluarga. Wilayah Bali paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga. Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 kepala keluarga. Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 jiwa atau 600 kepala keluarga. Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga. Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga. Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga. Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga. Jadi jawabannya adalah C. Bali. Soal nomor 19. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi yang bersangkutan, gubernur bertanggung jawab kepada A. Presiden, B. Menteri Dalam Negeri, C. MPR, D. DPR, atau E. DPRD tingkat 1. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi jawabannya adalah A. Presiden. Soal nomor 20. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh A. Bupati, B. Wakil Bupati, C. Sekretaris Daerah, D. Ketua DPRD, atau E. Kepala SKPD terkait. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Jadi jawabannya adalah C. Sekretaris Daerah. Soal nomor 21. Orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa harus berpendidikan paling rendah A. SD, B. SMP, C. SMA, D. Diploma, atau E. Sarjana. Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Jadi jawabannya adalah B. SMP. Soal nomor 22. Tokoh yang dilarang dilibatkan dalam kampanye pemilihan kepala daerah adalah A. Kepala desa, B. Tokoh masyarakat, C. Ketua RT, D. Ketua RW, atau E. Tidak ada jawaban benar. Dalam kampanye pemilihan kepala daerah dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN atau BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa. Jadi jawabannya adalah A. Kepala desa. Soal nomor 23. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah di bawah koordinasi A. Wakil Presiden, B. Menteri Koordinator, C. Menteri, D. Gubernur, atau E. Inspektur Jenderal. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah dan dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal. Jadi jawabannya adalah E. Inspektur Jenderal.
Soal nomor 24. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibentuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ini diketuai oleh A. Ketua DPR, B. Wakil Presiden, C. Menteri Dalam Negeri, D. Gubernur, atau E. Bupati. Susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah terdiri atas Wakil Presiden selaku Ketua, Menteri selaku Sekretaris, para Menteri terkait sebagai anggota, serta perwakilan Kepala Daerah sebagai anggota. Jadi jawabannya adalah B. Wakil Presiden. Soal nomor 25. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan A. Keputusan Presiden, B. Peraturan Menteri Dalam Negeri, C. Peraturan Daerah, D. Keputusan DPRD, atau E. Peraturan Gubernur. Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Jadi jawabannya adalah D. Keputusan DPRD. Gimana guys, cukup mudah kan latihan soalnya? Saya doakan teman-teman semuanya sukses menghadapi SKB ya guys. Semoga dengan usaha keras dari teman-teman semua akan memetik buah di akhirnya. Sukses selalu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.